Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mamuroh Amalia SPSI. Saya adalah guru BK di unit kerja SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dari Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2016-230-135. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video konseling dengan menggunakan pendekatan behavioral menggunakan teknik self management. Saya berharap bisa menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dika. Dika, mohon maaf nih, Ibu izin ya. Semoga kamu berkenan. Jadi hari ini Ibu ada ujian konseling individu. Jadi Ibu berharap kamu merasa nyaman, merasa aman. Jadi nanti apa yang Ibu tanyakan dan apa yang kamu curahkan ke Ibu, insya Allah itu terjaga kerahasiaannya gitu. Jadi tujuan konseling individu ini adalah bagaimana bisa menuntaskan masalah-masalah kamu yang ada di sekolah gitu kan. Nah, kebetulan kenapa Ibu memilih kamu? Karena kebetulan kamu memiliki masalah dengan absensi gitu kan. Kamu baru masuk itu kemarin hari Jumat kemarin. Itu pun Ibu minta kamu untuk hadir ke sekolah karena pertama untuk tujuan konseling ini, kedua untuk menuntaskan masalah kamu, untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu, dan Ibu berusaha untuk membantu bagaimana kamu bisa kembali lagi seperti dulu, Dika yang dulu, yang benar-benar rajin sekolah, kemudian aktif di organisasi, aktif dalam setiap kegiatan sekolah. Nah itu Ibu pengen kamu bisa balik lagi seperti dulu, Dika yang ceria, yang semangat, yang benar-benar tuh jadi apa ya, harapan tumpuan guru-guru ketika di kelas gitu, ngebantu teman-teman kamu gitu. Nah, Ibu mau nanya, Dika udah merasa nyaman kan? Nyaman. Nggak merasa tertekan atau merasa ya gimana-gimana gitu. Karena memang tujuan Ibu kan pengen ngebantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Ibu pikir kamu butuh seseorang, butuh bantuan, entah itu guru, entah itu orang tua, entah itu teman gitu. Jadi ketika kamu ada masalah, kamu tidak merasa sendiri gitu ya. Jadi sebelumnya Ibu lihat di daftar hadir ini, minggu kemarin itu Dika baru masuk di hari Jumat. Itu makanya kemarin Ibu masuk di konseling ancaman pertama, kita sudah banyak cerita terkait masalah-masalah kamu. Nah, di ancaman kedua ini Ibu pengen kamu bercerita lagi supaya kamu merasa, oh saya terbantu gitu sama guru BK gitu dalam menghadapi masalah saya nggak merasa sendiri dan saya tahu apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya gitu, baik itu untuk diri saya secara pribadi, baik itu untuk kepentingan saya sekolah, kepentingan sekolah ke depannya. Nah sekarang Ibu minta Dika itu untuk rileks gitu, nggak usah tegang, anggap aja Ibu ini temenmu, sahabatmu. Jadi ceritakan dengan lepas, dengan all out gitu kan, nggak ada yang ditutup-tutupi lagi supaya masalah kamu tuh benar-benar tuntas gitu, benar-benar diselesaikan, dan kedepannya diharapkan kamu kedepannya bisa kembali lagi seperti dulu, Dika yang rajin sekolahnya, yang aktif di organisasi dan aktif di setiap kegiatan kesiswaan
gitu kan, terlebih kamu juga kan prestasi di kelas juga gitu. Nah, yang pertama adalah ibu mau nanya nih sama Dika. Kalau nggak salah Dika, kamu kan anak tunggal ya, anak tunggal, terus kamu tinggal dengan kakek nenek, terus orang tuamu. Orang tua saya kebetulan kerja di luar kota. Kerja di luar kota ya, gitu. Jadi mungkin kamu agak kurang terpantau juga, sedang kakek nenek juga kan ya apa namanya, ada kerjaan juga di luar ya. Apa tuh kerjaannya kakek dan nenek? Kalau misalnya kakek saya, nenek Jadi saya, ya nenek saya mungkin kayak kerja di guru-guru cuci gitu, kayak guru cuci. Kalau kakek saya kebetulan kayak tukang sampah gitu. Oke. Intinya kakek nenek punya kegiatan di luar lah ya, jadi kamu ya ibarat kata kurang terkontrol, terlebih lagi orang tua juga kerja di luar kota gitu kan, jadi dititipin sama kakek nenek. Nah, ibu mau nanya nih sama Dika. Yang pertama adalah karena kamu punya masalah dengan kehadiran, ibu mau nanya, kamu kenapa nggak sekolah-sekolah tuh kenapa? Karena saya setiap harinya main game. Game apa tuh? Game online. Oh, game online. Ya. Dan itu saya setiap harinya itu dari malam, dari jam 9 malam, itu bisa sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi. Itu kamu nggak pusing kepala kamu main game terus gitu? Kepala kamu? Enggak sih. Justru kalau nggak main kamu pusing ya? Makanya setiap saya tidur jam 5, kadang kan kesiangan sekolah. Kamu kan sekolah pagi gitu kan? Dan waktu kemarin pas Jumat masuk pun saya ngantuk gitu. Makanya saya sempat ketiduran juga di kelas gitu. Itu pun karena ibu telepon ya. Kalau ibu nggak telepon mungkin kamu juga nggak masuk. Iya gitu. Nah, ibu karena kamu sering nggak masuk dan masalahnya adalah game online, itu kenapa kamu maksudnya sampai bisa edik gitu, sampai ketagihan bermain game online? Apa sih keistimewaan dari game online itu sendiri sampai kamu tuh bela-belain gitu bolos sekolah yang demi masa depan ketimbang kamu main game online gitu? Ya, jadi saya suka melihat orang-orang gitu Bu, kayak ya orang-orang gitu, bahkan orang-orang luar yang mereka bisa menghasilkan uang gitu dari game online tersebut gitu. Jadi kamu kalau bermain game online itu bisa menghasilkan uang gitu ya? Ya. Dari situ kamu gitu, saya merasa nyaman gitu kan, merasa apa namanya ya prioritas hidup kamu sekarang ya game online karena udah kenal duit intinya ya gitu. Nah, ibu mau nanya, kalau misalnya kamu sering bolos itu seberapa sering sih kamu bolosnya? Kayak misalnya dalam sebulan ini kamu sudah berapa kali nggak masuk? Ya, dalam sebulan ini sih sudah hampir cuman seminggu mungkin saya masuk, terus lebihnya udah saya bolos, atau mungkin bisa pakai hitungan jari lah, sehari 2 kali doang saya masuk. Ya kan kamu tahu ya, maksudnya peraturan di DP ini bagaimana. Kalau misalnya kamu dalam 1 semester itu aja ada alfa 8, kan kamu tahu sanksinya antara 2. 1 itu ya kalau tidak naik kelas, ya 2 dikembalikan ke orang tua. Kan kamu tahu bahwa peraturan kita itu kan tegas ya, tidak memandang dulu gitu. Pokoknya kalau kamu sudah melanggar ya otomatis nanti ya panggilan orang tua, kemudian kalau masih berulang kemudian kamu bikin SP, bikin perjanjian, kemudian kalau masih belum ada perubahan juga ya otomatis pilihannya kamu tinggal kelas atau dikeluarin gitu kan gitu. Nah terus yang bikin kamu susah bangun pagi itu apa?
saya susah bangun pagi ya itu saya baru tidur jam 5. Jam 5, baru tidur jam 5, sedangkan sekolah masuk jam 6.25. 6.25. Itu Jadi udah masuk. pusing kepala kan, pas bangun juga mungkin kamu apa namanya, ya berat lah pasti gitu kan. Jadi lebih memutuskan untuk bolos daripada kamu terlambat gitu. Nah, terus kalau dalam seminggu kamu berapa kali masuk? Minggu kemarin deh kamu berapa kali masuk? Cuman 2 kali dong. 2 kali sama hari Jumat itu ya. Jumat itu. Selebihnya kamu bolos. Terus kebiasaanmu selain kamu bermain game online, apa yang menyebabkan kamu sampai nggak mau sekolah tuh apa? Kalau di rumah sih saya ya nggak ada kegiatan apa-apa sih. Nggak ada kegiatan ya di rumah ya. Bangun tidur jam tidur siang lah. Siang ya, karena kan malamnya kamu udah begadang tuh, pasti bangunnya siang. Jam berapa kira-kira kamu bangun? Jam 2. Jam 2 siang? Ya, kurang lebih jam 2 siang. Jam 2 habis itu? Jam 2 ya udah makan terus kadang lanjut main game lagi. Main game lagi, udah begitu aja siklus hidup kamu seperti itu ya. Nah, terus selain karena kamu bermain game online, terus kamu nggak punya kegiatan juga di rumah gitu, itu apa iya kakek nenek kamu nggak ngebangunin kamu, nggak ngingetin kamu gitu untuk sekolah gitu? Kalau dari kakek nenek sih mereka jamin saya sih kayak ya udah, mereka juga nggak tahu kalau misalnya awalnya mereka nggak tahu kalau saya tuh main game. Oh gitu. Karena kamu kalau main game di mana? Di kamar? Di kamar. Oh di kamar. Kamu nggak pernah keluar kamar kecuali makan. Makan, kamar mandi. Makan, mandi, minta duit gitu ya. Oke. Terus ada nggak kira-kira kamu temen main game kamu itu? Ada yang kelompok kamu yang dia juga sama gitu. Ada nggak yang main game juga bareng sampai pagi sama kamu, yang dia juga nggak sekolah-sekolah kayak kamu gitu, ada nggak? Kalau misalkan sampai yang nggak kayak sekolah-sekolah gitu kan, itu ada sih, cuma 1-2 orang doang gitu. Anak sini juga, anak DP juga apa anak luar? Anak luar. Anak luar. Ya kalau anak DP, ibu mau tahu siapa? Khawatir nanti di kelas lain juga kan ada anak yang kayak kamu juga bermasalah absensi gitu kan. Nah, terus itu kamu, apakah kamu selalu bermain game online itu di rumah atau juga di luar juga bareng sama teman-teman kamu? Nah, kadang kalau misalnya setiap malam minggu gitu atau setiap malam minggu lah, itu saya biasanya keluar main sama teman-teman saya. Kalau misalkan dari hari-hari biasa itu saya di rumah. Yang sendiri juga mainnya masalah. Malam apa? Setiap malam atau hanya malam minggu? Atau ketika kamu libur atau gimana? Ketika saya libur, kalau misalkan keluar. Oke. Terus kira-kira kamu nyaman nggak di rumah? Nyaman. Karena kamu didiemin terus ya sama kakek nenek kamu ya. Mungkin bukannya didiemin kali, kalau kamu mungkin mereka ngebangunin tapi kamunya mungkin nggak beranjak gitu, atau kamu saking udah pulesnya kamu nggak denger gitu kamu dibangunin. Udah gitu kan kakek nenek kamu kan nggak bisa yang keras gitu sama kamu kan, selalu ya udahlah kalau nggak sekolah ya udah gitu. Iya. Oke. Terus kira-kira orang tua kamu yang di luar daerah itu tahu nggak keadaan kamu di sini kayak gitu? Nggak tahu. Kakek nenek juga nggak bilang. Oh, kenapa gitu? Terus kenapa kamu? Ya mungkin karena ibu belum ada panggilan orang tua kali ya, jadi kamu masih aman-aman aja gitu. Tapi ibu berharap setelah ini kamu ada perubahan. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada perubahan, ya mohon maaf, ibu mohon izin sama kamu, ibu mau manggil kedua orang tua kamu gitu. Karena waktu kamu
di awal kelas 10 itu kan ibu udah pernah manggil kakek nenek kamu kan, cuma ternyata nggak mempan sama kamu masih bolos, masih main game gitu, dan ibu butuh orang tuamu untuk penanganan lebih lanjut lagi gitu, Dika ya. Ibu mau izin gitu. Gimana tuh? Mungkin kalau awal-awal mungkin saya pernah izin sakit. Pernah nggak kamu pernah sakit gitu gara-gara kamu sering begadang gitu? Pernah. Terus izin nggak kamu kalau lagi sakit gitu? Kalau itu sempat izin, cuman nggak untuk kemarin-kemarin sih mungkin nggak izin. Kakek nenek juga. Iya. Jadi makanya mungkin kamu ada sakit juga, tapi kalau karena kamu nggak izin jadi jatuhnya apa? Iya. Disebabkan oleh begadang bermain game online gitu kan. Iya gitu. Terus kira-kira kamu bisa nggak merubah perilaku kamu nih yang seperti ini, yang nggak baik ini? Menurut kamu ini baik nggak kamu dengan perilaku kamu seperti ini? Bagus nggak kira-kira perilaku seperti ini? Nggak bagus kan? Terus kamu ada keinginan untuk merubah nggak? Ada, Ibu. Ada. Besar nggak keinginannya? Besar benar. Apa cuma jangan di mulut doang, tapi benar-benar harus dilaksanakan. Karena kamu waktu awal-awal kelas 10 itu kamu nggak ada perubahan, dari panggilan kakek nenek sampai sekarang kamu belum ada perubahan gitu loh, Dik. Ya? Gitu. Kira-kira apa rencana kamu untuk bisa merubah perilaku kamu yang nggak baik, yang nggak bagus ini, yang bisa menghancurkan masa depan kamu ini? Apa rencananya kamu? Mungkin saya bakal ngurangin main game ya, kayak main game mungkin di saat siang harinya. Kalau misalkan malam mungkin saya waktunya istirahat. Gitu. Terus ya itu mengurangi main gamenya aja sih, Bu. Ngurangin main game. Sama ditukar pola waktunya, kan biasanya saya main game malam. Mungkin nanti kedepannya saya bakal main gamenya mungkin siang harinya. Jadi untuk malam hari saya tidur istirahat, paginya saya sekolah, dan mungkin pas pulang sekolah baru saya lanjut main game. Nah iya, sebenarnya kamu sendiri itu tahu gitu solusinya apa gitu. Kamu tahu bagaimana kamu harus manage diri kamu. Kamu tahu gimana harus mengatur jadwal keseharian kamu. Tapi karena kamu sudah edik, sudah keranjingan dengan game online, terus juga kamu sudah menghasilkan uang, jadinya semua itu terkalahkan gitu sama perilaku kamu yang gak bagus ini, sehingga kamu masih terus menerus membolos gitu, nggak masuk sekolah gitu kan. Nah terus kira-kira bisa nggak nanti ketika kamu ada keinginan untuk berubah, otomatis kamu kan malam istirahat, kira-kira bisa nggak bangun pagi gitu jam 5, sholat dulu, persiapan, sarapan, terus berangkat ke sekolah, kira-kira kamu bisa konsisten nggak dengan itu semua? Insya Allah bisa, Ibu. Insya Allah bisa ya, harus bisa, Dika. Soalnya kan kita ini udah masuk di semester 2, jadi udah sudah lebih ketat lagi, waktunya juga sudah mepet untuk kenaikan kelas. Jadi kesempatan kamu satu-satunya ya hanya tinggal di semester ini gitu. Kalau misalnya kamu masih mau lanjut di sekolah ini, kamu nggak mau kena sanksi dikeluarin dan tidak naik kelas misalnya, ya kamu harus berubah dari sekarang gitu. Kamu harus berubah dari sekarang. Kamu harus bisa memanage diri kamu harus bisa memanage semua kegiatan-kegiatan kamu gitu kan, gitu. Nah sekarang Dika ada yang mau Dika ceritain nggak? Apa aja keluh kesah kamu terkait kakek nenek atau misalnya terkait orang tua gitu, apa harapan kamu gitu ke orang tua, kayak itu misalnya saya pengen Bu, ibu bapak saya ada di sini ngurusin saya misalnya gitu, coba cerita. Ya kalau sebenarnya saya mau ceritakan tentang keluarga saya sih.
orang tua saya yang di luar kota. Kebetulan saya kan anak tunggal ya Bu, jadi saya sendirian dan saya juga dari kecil, dari umur 5 tahun saya udah tinggal sama kakek nenek saya. Jadi orang tua saya itu juga bisa dibilang ada masalah dari mereka berdua, karena mereka kerja di luar kota gitu. Terus sampai sekarang mereka tuh nggak tahu kalau misalkan saya ada masalah kayak gini, karena kakek nenek saya pun juga nggak pernah bilang ke mereka, juga nggak pernah kabarin mereka juga, sama mereka pun nggak pernah kabarin ke kakek nenek saya. Gitu. Bahkan ngirimin duit aja itu nggak pernah. Gitu. Jadi emang komunikasinya tuh kurang ya. Kurang. Bukan kurang lagi, emang nggak ada komunikasi kali. Iya. Terlebih lagi mungkin kakek nenek itu kan masih gaptek teknologi ya, mungkin jadi yang namanya HP itu ya nggak ngerti, kecuali kalau kamu yang menghubungkan antara kakek nenek dan orang tuamu lewat HP-mu misalnya gitu, mungkin lain lagi masalahnya gitu ya. Gitu ya, ibu turut empati dengan masalah kamu, makanya ibu pikir kenapa ibu minta tolong sama kamu untuk hadir ke sekolah untuk memecahkan masalah kamu supaya kamu tidak merasa sendiri gitu loh Dika gitu. Ternyata masih ada yang sayang sama saya gitu kan, ya entah itu guru saya, entah itu teman-teman saya gitu. Kalau teman-teman sepermainanmu itu sayang sama kamu, mestinya mereka mengingatkan kamu dong gitu. Jangan begadang, jangan main game. Boleh main silakan, tapi harus ada jam-jamnya gitu, harus ada waktunya gitu. Semua itu harus ada diwaktuin gitu. Bukan yang seharian tuh hidup kamu, siklus hidup kamu tuh cuma main game terus gitu kan. Sholat enggak gitu kan, ya paling cuma makan doang kan, bantuin kakek nenek juga enggak ya kan, sekolah juga kamu enggak gitu, ngerjain tugas juga pasti enggak. Otomatis kan di sini dari absensi itu kan otomatis berkesinambungan itu menjalarnya kemana-mana sampai juga kepada nilai, pasti nilai kamu pasti anjlok ya kan. Terbukti kemarin waktu kamu ngambil rapot tuh gimana hasil nilai kamu? Iya, paling bawah kan. Kamu peringkat berapa? Peringkat 35 dari 35 siswa. Ibu udah ngeliat rapot kamu gitu kan. Kamu tuh peringkat 35 dari 35 siswa karena kamu paling anjlok di situ gitu. Jadi dari absensi itu pasti karena kamu nggak pernah masuk, ya otomatis juga nilai juga nggak ada yang masuk gitu. Kamu nggak pernah ngerjain tugas gitu kan. Gitu. Sedangkan kita udah masuk ke semester 2, udah banyak penilaian, udah mau mendekati kenaikan kelas gitu. Harusnya kamu ada perubahan gitu. Nah, terus ibu mau tanya, ketika kamu seminggu itu kadang sehari 2 hari masuknya tuh ya, cuma sehari 2 hari masuk gitu. Terus tanggapan guru-guru kamu ketika kamu hadir ke sekolah apa tuh? Dibully nggak kira-kira? Atau dicengin lah kalau bahasa anak sekarang gitu? Atau dibercandain apa gimana gitu? Dicengin sih. Kadang guru kadang bukan guru dong, kayak teman-teman juga kayak mereka tuh ben masuk gitu. Oh gitu. Terus apa lagi? Ben masuk udah gitu. Terus kayak udah teman-teman juga sama kayak gitu. Ben masuk. Enggak sampai ada yang bullying parah gitu kan? Ada yang sampai fisik juga ya, kan. Cuma sampai gitu. Tapi ada nggak yang ngingetin kamu? Itu lu kemana aja dik, gitu, mau sekolah lu, ada nggak kira-kira temen kamu yang ngasih motivasi atau yang negor kamu, mana lu mau sekolah lu gitu, ada nggak? Ya kalau temen sih biasanya cuma ngingetin doang sih Bu. Ngingetin doang. Ngingetin kayak sekolah nih udah tugas udah banyak banget udah. Oh gitu, masih ada temen yang ngingetin ya, gitu alhamdulillahnya. Terus kamu nggak gubris deh kayak gitu-gitu? Enggak. Nah, itu temen-temen yang positive vibes-nya tuh ya itu ternyata masih banyak temenmu yang peduli sama kamu, tapi kamu acuh gitu, kamu nggak mengindahkan atau kamu mengabaikan perhatian, teguran baik teman-teman kamu gitu ya. Kami sangat sayangkan, artinya teman-temanmu udah peduli sama kamu, ibu guru BK juga sudah peduli sama kamu, wali kelas juga sudah home visit juga ke rumah, tapi ternyata kamu masih belum ada perubahan juga. Itu kan sayang banget gitu ya. Terus ibu mau tahu nih, dari skala 1 sampai 10 kira-kira
perilaku melanggar kamu ini bisa dikategorikan ringan, sedang, atau berat. Skala 1 sampai 10 kamu skala berapa? Dari pelanggaran-pelanggaran kamu ini ya, masalah absensi ya. Itu dari poin 1 sampai 10 kamu skala berapa? 8 itu bagus. Oh, 8 bagus. Nah, berarti semakin ke bawah itu kamu negatif gitu. Oh. Berarti 1 sampai 10 poin berapa? 2 sih. Paling 2, negatif. enggak 1 sekalian. Yang benar-benar anjlok banget gitu. Karena kan kamu dalam seminggu itu cuma masuk 1 kali, 2 kali ya kan gitu. Berarti termasuk kategori skala apa? Berat ya? Berat ya. Nah iya gitu, kamu harus ada perubahan dari sekarang gitu. Oke Dik. Nah terus tanggapan kamu nih dengan perilaku yang seperti ini apa? Tanggapan kamu ya, kamu sadar nggak kamu melakukan pelanggaran dan kira-kira itu bagus nggak buat diri kamu sendiri? Tanggapan saya sih untuk mulai diri saya sendiri yang sekarang yang suka bolos apa, sekolah dan suka banyak banget alfanya di absensi. Ya, nggak bagus dicontoh sih. Jelek. Iya gitu Dika. Terus Dik nih, kan tadi kamu ada ya keinginan untuk berubah ya gitu. Dan ibu berharap itu kamu benar-benar terrealisasi gitu, bukan cuma omdo, bukan cuma omong doang gitu. Kamu harus benar-benar berubah karena ini adalah kesempatan terakhir kamu. Kalau kamu masih kepengen lanjut ke kelas 11, kamu mau naik kelas, nilai kamu mau bagus, mau aman, ya kamu harus berubah. Kamu harus masuk terus, nggak boleh bolos. Silakan main, ibu juga nggak melarang. Kamu silakan main, karena itu kan bisa jadi salah satu healing kita juga gitu kan. Cuma kamu harus ada waktunya, kamu harus bisa memanage waktu, kamu bisa memanage diri kamu sendiri. Gitu Dik ya. Sekiranya kalau kamu pulang sekolah nih kan kamu pulang jam 3 nih. Ya kan, pulang ketemu kakek nenek, salam, sholat, bersih-bersih, mandi, ya kan. Setelah itu kamu ya mau tidur atau mau main game silakan. Waktunya sholat maghrib misalnya ya sholat, ya kan, gitu. Terus habis itu bisa kamu mau main lagi, mau gue silakan. Tapi kamu harus batasin waktu main kamu, misalnya gitu. Tapi sebelum kamu main pastikan bahwa kamu itu ada PR atau enggak. Kamu siapin apa tuh namanya, semua bentuk kegiatan sekolah kamu untuk besok. Misalnya apa, buku pelajaran, seragam, sepatu, gitu kan. Jangan sampai pas pagi-pagi tuh kamu gerabak-gerubuk, ini nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada, gitu kan. Main gamenya udah dikurangin, tapi ternyata ada faktor lain yang bikin kamu jadi nggak sekolah lagi, ya kan. Bukunya nggak ada lah, sepatunya basah lah, sepatunya hilang, bajunya keselip lah, di mana nggak ada, kecuci lah. Nah itu jangan sampai faktor-faktor lain itu menjadi pendukung kamu, jadi nambah-nambah masalah kamu selain masalah bolos ini, gitu ya, gitu deh. Jadi apa namanya, ibu pengen kamu benar-benar ada perubahan. Ini adalah momen-momen terakhir kamu untuk bisa sekolah dengan aman, dengan nyaman, gitu kan. Kamu nggak kena sanksi sekolah, ibu berharapnya seperti itu. Nah terus ketika ya kita sih berangan-angan aja ya, ketika kamu sudah misalnya kamu udah ada niat nih mau berubah gitu, kira-kira kalau nanti kamu sudah berubah nih misalnya gitu, sebulan 2 bulan, bukan sehari 2 hari ya hitungannya kamu berubah ya. Nah, kalau sehari 2 hari itu belum berubah, namanya itu lagi progres, lagi proses gitu. Sebulan 2 bulan nih kamu nggak ada apa misalnya gitu, kira-kira penghargaan apa yang akan kamu berikan untuk diri kamu sendiri? Harus ada reward, harus ada penghargaan buat diri sendiri supaya kamu
merasa termotivasi gitu, misalnya apa gitu. Mungkin jalan-jalan mungkin untuk diri sendiri. Jalan-jalan Iya, sama kakek nenek. Kakek nenek ya, nanti ke Iya, jalan-jalan gitu sambil ngomong kakek nenek, "Nek, kayak nih aku alhamdulillah udah rajin sekolahnya gitu ya." Karena selama ini kakek Jalan-jalan. nenek ngeliatnya kan saya juga di rumah terus. Di rumah terus, Di terus kamar. juga apa namanya, ya sedikit banyak bantu kakek nenek lah gitu kan. Kalau kamu lagi misalnya libur, kakek misalnya lagi buang sampah ya kamu bantu dorongin gitu kan, kasihan kan. Maksudnya orang lain aja kasihan sama kakek nenek kamu, masa cucunya sendiri nggak kasihan gitu ya. Gitu, ibu pengen seperti itu. Terus misalnya nih ibu nanya, ketika ada teman-teman komunitas kamu yang keranjingan main game itu ngajakin kamu main nih, misalnya kamu udah berubah, terus kamu tiba-tiba dihasut lagi nih sama teman-teman kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakuin? Saya bakal Tolak ya. Saya tolak. Good, bagus. Itu jawaban yang diharapkan gitu. Ketika ada teman-teman kamu yang kamu udah progres nih, lagi proses mau ada perubahan, tiba-tiba ada teman-temanmu nyamper ke rumah, ngajakin kamu begadang lagi, main game lagi sampai pagi, tindakan kamu adalah menolak gitu. Nah itu alhamdulillah bagus banget tuh jawaban kamu gitu. Semoga kamu konsisten, kamu komitmen dengan dengan ikhtiar kamu ya, dengan perubahan-perubahan kamu, supaya nanti kedepannya kamu bisa lanjut di kelas 11 gitu ya Dika ya gitu. Terus kira-kira harapan kamu apa nih ke depannya? Untuk diri saya sendiri semoga ya lebih baik lah dari yang sekarang. Bisa lebih baik Bisa lagi, lebih baik lagi dari sekarang. Terus bisa ya membanggakan kakek nenek lah. Karena kan orang tua saya juga bahkan nggak pernah ke rumah kakek nenek aja juga nggak pernah gitu. Jadi ya yang satu-satu yang saya membanggakan adalah kakek nenek saya gitu. Dan sebenarnya saya juga dari penghasilan saya main game ini itu juga membantu dari kakek nenek. bantu kakek nenek gitu. Soalnya kan gaji kakek dan nenek juga nggak seberapa kan. Nggak seberapa betul. Sedangkan kamu sekolah di sini tuh mahal ya gitu. Iya. Kamu KJP nggak? KJP. Oh KJP. Alhamdulillah. Nah itu dia, kalau misalnya kamu siswa penerima KJP, kalau kamu melanggar aturan, otomatis kan KJP kamu nanti bisa jadi bermasalah, bisa jadi dicabut juga gitu kan. Karena salah satu syarat KJP itu kan siswa harus berkelakuan baik dalam maksudnya baik dalam segalanya gitu, taat aturan, nggak melanggar aturan gitu kan. Nah bisa aja kalau misalnya ibu mau jahat, misalnya sekolah mau jahat, kalau kamu bermasalah seperti ini nggak nurut sama aturan, ya bisa jadi KJP kamu dicabut gitu kan Dik gitu. Cuma kan sekolah nggak sampai sekejam itu gitu, nggak mau melakukan hal itu gitu. Makanya ini adalah waktu terakhir kamu untuk berubah gitu Dika ya. Terus ketika kamu sudah ada niat untuk berubah, otomatis apalagi yang akan kamu perbaiki? Pertemanan. Satu, pertemanan. Terus apa lagi yang terkait dengan belajar? Selama ini kamu nggak pernah ngerjain apa kalau kamu tugas ya. Tugas mungkin saya perbaiki. Terus absensi juga mungkin saya lebih rajin masuk sekolah. Terus apa lagi? Sama ya itu, sama nggak bolos-bolos lagi aja, nggak tidur malam begadang. Terus juga nurut sama nenek. Kalau dibangunin ya bangun, jangan sampai nggak bangun gitu. Karena pasti kan yang namanya orang tua pengennya tuh anaknya pengennya nasibnya jauh lebih baik daripada mereka sendiri gitu kan. Ya waktu pertama kali kakek nenek datang ke sini juga itu mereka nangis gitu, karena begitu besar harapan mereka ke kamu, cucu satu-satunya gitu kan. Mereka tuh berharap besar sama kamu, mereka udah tua, suatu saat mereka sudah tidak bisa apa-apa, kamu mau merawat mereka gitu kan.
Ya alhamdulillah sekarang mereka masih sehat, masih bisa nyari uang sendiri. Nah itu kemarin ya kakek nenek kamu sampai nangis di sini gitu, karena iya bu, kami cuma bisa mengandalkan Dika satu-satunya butuh kami gitu, berharap nanti ketika kami sudah tidak bisa apa-apa masih ada Dika yang ngurusin kami kan. Dan situ juga ibu jadi terenyuh juga, jadi ikut sedih juga gitu, karena sukses tidaknya kamu itu kan berasal dari orang tua. Ya kakek nenek kamu ya anggap aja orang tua kamu, karena mereka yang merawat kamu gitu kan. Orang tua kamu hanya melahirkan, karena dari bayi juga kamu udah dititipin sama kakek nenek gitu kan. Ya ibu bapak kamu sudah merantau ke luar daerah, sampai sekarang juga nggak ada kabarnya gitu. Nah itu harapan orang tua, baik kakek nenek, ibu di sekolah, guru mapel, teman-teman semua pengen kamu jadi orang berhasil, pengen jadi orang sukses ya kan. Setidaknya sukses untuk bisa naik kelas, setidaknya kamu sukses untuk bisa lulus dari sekolah ya gitu. Baru nanti kita pikirkan lagi tahap kedepannya bagaimana. Itu ya Dika ya. Terima kasih atas kehadirannya Dika. Mudah-mudahan kedepannya Dika bisa lebih terbuka lagi ya. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin dari guru BK, karena tugas guru BK itu adalah membantu siswa untuk dapat memecahkan masalahnya, memberikan bantuan dalam hal apapun gitu ya. Bukan hanya dalam pelanggaran, misalnya kamu sharing, misalnya kamu butuh keputusan apa, misalnya mau melakukan apa, tapi kamu gambling, kamu bingung harus milih yang mana gitu kan, silakan aja datang ke guru BK. Atau kamu misalnya bermasalah sama temen, sama guru mapel misalnya gitu, atau ada masalah pribadi, ada masalah belajar misalnya gitu, datang aja ke sekolah, ibu siap kapanpun membantu Dika gitu ya. Terima kasih Dika atas bantuannya, udah mau hadir. Mudah-mudahan kedepannya Dika bisa berubah jadi siswa yang lebih baik lagi, jadi anak yang lebih baik lagi, jadi anak yang soleh, anak yang baik, yang sukses gitu. Ibu minta tolong kamu bisa membagi waktu ya, membagi waktu antara sekolah, antara main game, antara bantu orang tua, dan kegiatan-kegiatan kamu lainnya. Oke Dika, karena kebersamaan kita akan berakhir, sekarang sudah 40 menit. Ini ada timetable di sini, kamu silakan diisi. Nah, kamu isi di sini aktivitas kamu, dari kamu bangun tidur, kemudian kamu mulai kegiatan kamu di pagi hari itu apa aja, sampai kamu berangkat sekolah. Silakan kamu isiin deh. Ya kita mulai aja. Kita mulai isi. Misalnya di sini kamu kira-kira bangun jam berapa? Pagi Pagi itu mungkin kalau berangkat kamu jam 5 apa jam 6, kira-kira jam 5 lah ya. Iya. Jam 5. Nah, kamu tulis di sini jam. Ini baru berangkat Bu. Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur berarti jam 5 kali ya. Ditulis bangun gitu. Iya, tulis jamnya aja dulu. Oh, jam. Jam 5.00 bangun tidur, tulis sebelahnya bangun tidur. Sini. Ya. Bangun tidur. Kecil atau gede aja? Bangun tidur. Terus kira-kira mandi jam berapa? Jam 6.10 kali ya. Iya. Jam 5.10. Jam 5.10 sampai jam 5.30 kali. 5.30 mandi pakai seragam. Pakai seragam. Terus jam 5.40 sarapan. Oke, sarapan. Baru setelah sarapan berangkat jam 5. Sekolah jam 5. Jam 5.50. Jam 5.50 lah ya, selisih 10 menit gitu ya Dik ya. Sekolah. Terus lanjut pulang sekolah kira-kira jam
15 15 15. Oke. 15 pulang sekolah. Oke, lanjut lagi habis itu pulang sampai rumah kira-kira jam berapa? Dari sini ke rumah sekitar 20 menit. 20 menit berarti 15.45 lah ya. Iya. 15.45 sampai rumah. Kegiatannya sholat asar ya. Sholat asar. Kemudian bersih-bersih, mandi jam 4 kali ya, di jam 4, jam 16 berarti 16. jam 16.00 mandi, siap-siap. Oke. Terus jam maghrib jam berapa kira-kira? Jam 18 ya, 18.10. 18.10 siap-siap maghrib. Sampai menjelang Isya ya. Menjelang Isya terus kamu belajar kira-kira jam 19.30 lah. Oke. 19.30 belajar. Terus kira-kira selesai belajar tidur jam setengah 9. Setengah 9 kira-kira jam 20.30 lah ya. Oke. Siap mau tidur ya? Oke. Nah ini adalah rincian kegiatan kamu selama sehari yang semestinya kamu jalani selama sebulan ini. Mudah-mudahan bisa teratur, ya kan, dari awal kamu bangun sampai kamu tidur lagi itu kamu sudah tersistematis gitu, sudah terstruktur gitu kegiatan kamu tuh. Kira-kira dari jam ini sampai jam ini tuh ngapain aja gitu. Jadi hal ini dimungkinkan bertujuan untuk supaya kamu tuh kegiatan kamu jelas. Kemudian juga manajemen waktunya, manajemen kegiatannya gitu. Diharapkan nanti ke depannya tuh kamu nggak kesiangan lagi gitu, yang menyebabkan kamu jadi bolos, terlambat gitu kan ya Dik ya gitu. Nah ini Ibu pengen kamu melakukan ini sampai 2 minggu atau sampai 1 bulan ke depan Dik gitu. Kira-kira bisa nggak Dik? Insyaallah Bisa ya. Oke, demi perubahan yang lebih baik lagi gitu. Nah ini kemudian Dika ada evaluasi proses selama bimbingan konseling. Kamu bisa isiin ya. Nah ini kalau kamu merasa bagus atau sangat bagus, kamu bisa isi 4 untuk setuju, 5 sangat setuju, dan 1 sangat tidak setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu atau netral. Boleh silakan diisi. Dicentang aja Ibu? Iya, dicentang aja. Oke Dika, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan yang lebih positif ya Dika ya. Gitu. Terus Dika, nanti setelah ini kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya di hari yang sama. Gitu. Itu aja yang mau Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Dika kedepannya bisa lebih rajin lagi, absensinya juga harus lebih ditingkatkan lagi, prestasinya juga. Itu aja. Oke Dika, makasih banyak ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.